Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Putu Umi Sintia Dewi. Saya merupakan mahasiswi PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Jakarta. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SMK Pegri 4 Denpasar dalam mata pelajaran pengolahan dan penyajian makanan di kelas 11 Tata Boga. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan doa terlebih dahulu. Ibu minta bantuan Ketua Kelas Priantara untuk memimpin doa dan salam. Silakan Priantara. Pada asana. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Pangan jalin. Sekarang Ibu akan cek kelengkapan dan kerapian kalian di kelas. Jadi silakan dirapikan seragam kalian. Kemudian jika ada sampah, silakan diambil dan dibuang di tong sampah. Karena sepertinya sudah kondusif untuk kelas dan kesiapan kalian, jadi kita akan mulai pembelajaran hari ini dimulai dengan absen terlebih dahulu. Silakan duduk. Silakan yang namanya Ibu sebutkan bisa bilang hadir. Pertama, Ferdi. Hadir, Bu. Absen 2, Priantara. Hadir, Bu. Absen 3, Angelika. Hadir, Bu. Absen 4, Isma. Hadir, Bu. Berarti semua hadir ya, bagus sekali anak-anak. Jadi sekarang Ibu akan cek terlebih dahulu apakah ada yang masih ingat materi kita tentang minggu lalu apa? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi minggu lalu yaitu hidangan sup. Benar ya Ayu, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang hidangan sup. Hari ini kita akan mempelajari lagi tentang hidangan sup, tetapi bedanya minggu lalu kita sudah mempelajari materinya atau teorinya, sedangkan hari ini kita akan mempelajari prosedur pembuatan hidangan sup, kemudian kita akan praktekkan sehingga bisa menghasilkan atau membuat hidangan sup itu hingga kalian tahu wujudnya seperti apa. Jadi pembelajaran minggu lalu itu masih ada kaitannya dengan pelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ibu akan cek pengetahuan awal kalian mengenai prosedur pembuatan hidangan sup. Jadi berdasarkan materi yang sudah Ibu berikan, kemudian modul dan resep serta LKPD yang sudah Ibu berikan sebelumnya, Ibu akan tanyakan apakah ada yang bisa merinci prosedur pembuatan hidangan sup. Saya, Ya, silakan Isma. jadi pembuatan cream of corn soup yang saya ingat pertama kita mempersiapkan alat dan bahan, kemudian saute kup onion hingga layu dan harum, lalu masukkan mentega dan tepung terigu, kemudian masukkan cairan dan bahan lainnya, kemudian beri seasoning, cek rasa, lalu tambahkan cooking cream, sup siap dihidangkan. Wah, bagus sekali ya Isma. Jadi sepertinya kalian sudah tahu secara garis besar prosedur pembuatan hidangan sup, tetapi masih belum rinci dan belum terlalu jelas. Jadi nantinya kita akan mempelajari lebih lanjut mengenai prosedur pembuatan sup ini.
Coba yang belum paham mengenai prosedur pembuatan sup, angkat tangan. Saya Bu. Baik, sekarang Ibu sudah tahu kemampuan awal kalian mengenai prosedur pembuatan hidangan sup. Jadi ada beberapa orang yang masih belum paham mengenai prosedur pembuatan sup. Kita akan mempelajari bersama-sama nanti lebih dalam mengenai prosedur pembuatan sup yang akan kita buat pada hari ini. Untuk hidangan sup yang akan kita buat ada dua jenis, yaitu yang pertama ada cream of corn soup, yang kedua ada pure of potato. Jadi sebelum kita mempelajari tentang itu, kita akan lihat bersama-sama terlebih dahulu kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi kompetensi dasar untuk pembelajaran kita hari ini adalah membuat hidangan sup. Kemudian untuk tujuan pembelajaran yang akan kita capai bersama-sama pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, setelah membuat perencanaan praktek, peserta didik mampu menyiapkan bahan yang digunakan dalam pembuatan sup sesuai dengan resep yang diberikan. Kemudian yang kedua, setelah membuat perencanaan praktek, peserta didik mampu menyiapkan peralatan yang digunakan dalam pembuatan sup sesuai dengan resep yang sudah diberikan. Yang ketiga, setelah melakukan praktik, peserta didik mampu menggunakan peralatan dalam pembuatan sup sesuai dengan fungsi alat tersebut. Dan yang terakhir, setelah melakukan praktik, peserta didik mampu membuat sup sesuai dengan prosedur serta kriteria hasil sup yang baik. Ibu harapkan setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini, kita dapat mencapai kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sebutkan tadi. Semoga juga bisa bermanfaat mulai dari materi, teorinya, kemudian praktiknya bisa kalian terapkan nanti tidak hanya di sekolah tetapi juga di dunia industri. Baik, Bu. Sebelum memulai praktek pada hari ini, silakan disimak video yang sudah Ibu kirimkan di grup WhatsApp kalian. Masaknya cuma 10 menit, tapi rasanya ini tetap wangi, kompleks, dan juga creamy. Dicocol pakai roti, pas banget buat menghangatkan perut. Oke, yang pertama pastinya kita akan perlu daging ayam. Di sini aku pakai daging ayam file bagian dada. Dan kalau kalian mau masak cepat, pastikan memang si ayam ini tidak dalam keadaan beku ya. Jadi sehari sebelumnya boleh ditaruh di kulkas, jangan di freezer. Terus supaya rasanya juga nggak tawar, nggak bland, nggak keset, kita akan marinasi pakai bawang putih, jeruk nipis, dan ini opsional pakai mustard sama mixed herbs. Kalau mustard mixed herbs nggak ada, di skip aja nggak apa-apa ya, bakalan masih enak. Dan nanti pastinya kita akan perlu bumbu-bumbu, gula, garam, merica, kaldu ayam. Lalu untuk isian lainnya kita akan pakai jagung, boleh jagung yang fresh, jagung pipil, jagung kaleng atau yang frozen juga masih bisa. Terus aku akan pakai bawang bombay, seledri untuk nambah aroma kuahnya, air, terigu, dan pastinya aku akan gunakan butter dari Anchor. Yang ini aku pakai salted. Kalau kalian ada yang unsalted, butternya nggak apa-apa. Paling nanti tinggal disesuaikan untuk takaran garamnya. Dan juga yang nggak boleh banget ketinggalan pastinya cooking cream ya. Di sini aku gunakan cooking cream dari Anchor yang akan bikin si supnya ini jadi creamy. Oke, yang pertama ini aku siapin dulu ayamnya ya. Ini udah dalam keadaan tidak beku. Aku akan keringkan sedikit supaya nanti bumbunya lebih cepat meresap juga. Dan aku akan slice ini per sisi, aku akan iris tipis dibagi 3 kayak gini ya. Tujuannya diiris tipis, nanti masaknya lebih cepat dan juga bumbu marinasinya lebih meresap. Terus kalau udah, siapkan mangkok dan kita akan bumbuin dengan garam, kaldu bubuk, gula, merica. Nah ini bawang putih, sebenarnya kalau kalian mau pakai yang bawang putih bubuk juga itu masih bisa ya. Ini aku pakai yang fresh, tinggal di press aja kayak gini atau dihaluskan, dicincang. Lalu jeruk nipis ya, ini untuk aroma, untuk rasa, dan juga untuk ini opsional, mustard sama mixed herbs. Tinggal kita aduk rata. Nah udah gini, ini nggak perlu lama-lama dimarinasi ya, karena dagingnya juga udah kita slice tipis. Sambil kita akan siapkan bahan lainnya, kalau jagungnya belum dipipil boleh dipipil dulu. Lalu ini aku akan potong-potong dulu bawang bombaynya ya, secukupnya aja bawang bombay. Jadi salah satu tips kalau mau masak cepet juga untuk potongan, pastikan memang agak kecil-kecil, jadi kan lebih cepat matang ya. Kalau bawang bombay potongannya terlalu besar, nanti dia masih keras, nggak enak juga. Oke, langsung aja kita bisa mulai masak. Tambahkan minyak, lalu kita akan pansit ayamnya ya. Kali ini pakai minyak, kalau pakai mentega bisa, tapi nanti kadang kalau apinya terlalu panas akan ada butiran hitamnya.
Kenapa dipensir dulu, nggak langsung direbus? Pastinya nanti flavornya lebih keluar ya, lebih wangi kalau kita pensir dulu sampai browning kayak gini. Kalau udah browning tinggal kita angkat aja, nanti kita akan potong-potong. Sebenarnya kalian bisa juga ya kalau mau potongnya kotak-kotak dari awal, dimarinasi sama. Cuman biasa kalau kita potongnya besar-besar dulu baru di kotak-kotak itu dia lebih empuk nanti teksturnya. Kalau udah masih pakai wajan yang sama, minyak yang sama, kita akan tumis bawang bombaynya sekarang. Ditumis sampai wangi. Oke, sekarang kita akan siapkan butternya. Di sini aku gunakan salted butter dari Anchor. Kalau kalian pakai yang unsalted, bisa juga. Nanti tinggal mungkin garamnya tinggal ditambahin ya. Tuh, kalian bisa lihat warna dari Anchor butter ini kuning, tapi ini kuningnya tuh alami, tanpa pewarna, tanpa pengawet, ataupun tanpa kimia tambahan. Dihasilkan memang dari susu sapi segar yang makan rumput hijau dari New Zealand. Dan pastinya akan memberikan aroma yang sedap dan juga cita rasa yang lezat ke setiap masakan ataupun kue yang kita bikin ya. Dan juga terigu, ini kita bikin roux ya. Jadi roux ini base biasanya untuk mengentalkan saus, mengentalkan sup, berasal dari terigu. Dan juga yang cukup penting kalau kita bikin roux, ini terigunya kita perlu oseng dulu sampai dia sedikit menguning ya, sedikit browning, aromanya pasti akan lebih keluar, lebih gurih. Oke, lalu sekarang kita masukkan air. Nah, di sini aku pakai airnya polos ya karena yang ekspres. Kalau kalian mau rasanya yang lebih kompleks, yang lebih wangi, mungkin bisa pakai kaldu ayam homemade atau kaldu sayuran ya. Vegetable stock itu juga bisa. Sambil diaduk ya, nanti dia akan mengental dari terigunya tadi. Untuk kekentalan berarti kalian bisa sesuaikan. Kalau mau lebih kental, terigunya boleh ditambahin. Resep lengkap udah aku tulis semua di description box. Terus ayamnya kita akan potong-potong. Nah, kalian bisa lihat ayamnya ini juicy dan juga kalau dicicipin ini tuh rasanya dia meresap sampai ke dalam. Jadi nanti si sup krim ayamnya ini nggak cuma sup krimnya yang gurih, tapi memang ayamnya juga gurih, wangi. Sekarang kita masukin, termasuk sama air-airnya juga ya kalau dia mengeluarkan air. Jagung kita masukin, lalu untuk seledri aku mau potek besar-besar aja kayak gini karena ini tujuannya untuk aroma aja, nanti kita akan angkat lagi seledrinya. Karena tadi aku pakai air polos, sekarang aku mau tambahin ini kaldu ayam bubuk ya, ini buat nambah aroma. Gak usah banyak-banyak, sedikit aja. Terus kalian boleh cicipin kalau kurang asin, manis, gurih, merica atau mau pakai pala bubuk, ini boleh ditambahkan sekarang. Tapi hati-hati juga, tadi kan ayamnya kita udah marinasi ya. Nah, ayamnya waktu masukin ke kuah juga dia udah kasih rasa. Jadi aku nggak perlu tambahan garam lagi karena tadi juga udah pakai salted butter. Terakhir tinggal kita tambahin cooking creamnya. Nah, pasti ada yang bertanya ya, kalau misalnya diganti susu bisa nggak? Cooking cream sama susu walaupun asalnya sama-sama dari susu, cuman cooking cream ini dia pastinya jauh lebih creamy. Jadi kalau misalnya kalian pakai susu, mungkin cita rasanya nggak akan se-creamy kalau pakai cooking cream ya, atau mungkin takaran airnya boleh dikurangin, susunya yang dibanyakin. Dan di sini aku menggunakan Anchor cooking cream. Jadi ini tuh juga ideal untuk masak-masakan asin, tidak hanya untuk masakan manis. Yang seperti kita tahu ya, kalau kita menambahkan krim pasti rasanya lebih creamy, lebih gurih, sekaligus menambahkan tekstur yang kental dan rasa yang lembut di dalam sup seperti ini. Atau misalnya kalian mau buat saus ya, pastinya multifungsi banget nih cooking cream nih. Oke, kalau udah kayak gini, udah siap, cepet banget. Tinggal kita plating aja, boleh disajikan pakai roti atau mau dimakan gini aja, ini udah pasti nikmat banget. Setelah kalian melihat video pembelajaran yang sudah Ibu berikan, Ibu harapkan kalian sudah memiliki gambaran seperti apa prosedur atau proses pembuatan hidangan sup yang sudah Ibu tampilkan. Jadi di sana sudah ada proses pembuatan cream of corn soup. Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai pure of potato soup. Jadi silakan didengarkan dengan baik. Nanti saat kalian praktek di kitchen, pertama-tama seperti biasa kalian menyiapkan alat dan bahan untuk pembuatan cream of
corn soup dan juga pure of potato soup. Kemudian setelah kalian menyiapkan alat dan bahan, kalian akan mensaute terlebih dahulu onion, garlic, kemudian leek sampai harum. Setelah itu kalian masukkan potato yang sudah dipotong-potong, sudah bersih, sudah dikupas. Setelah itu kalian saute sebentar, tambahkan air ataupun kaldu, kalian simmering atau dipanaskan hingga potato tersebut matang. Setelah itu dapat di blender. Setelah di blender kita akan panaskan lagi, bisa ditambahkan dengan susu. Dan terakhir jika sudah di seasoning, sudah dicek rasanya sudah pas, kita akan hidangkan bersama dengan bread, bisa garlic bread dan garnish lainnya. Ibu jelaskan sedikit, untuk praktik hari ini kalian sudah dibagi menjadi beberapa kelompok di pertemuan sebelumnya. Jadi sepertinya juga kalian sudah harus mempelajari LKPD, resep dan modul pembelajaran. Apakah LKPD serta resep tersebut sudah kalian pelajari? Sudah, Bu. Baiklah, jika LKPD dan juga resep sudah kalian pelajari, Ibu harapkan itu akan membantu kalian dalam praktek kali ini hingga prakteknya bisa berjalan dengan lancar. Nah, sekarang Ibu akan tanyakan, apakah ada yang ingin kalian tanyakan mengenai resep yang sudah Ibu bagikan? Saya, Bu. Silakan Priantara. Apa fungsi mentega dimasukkan dengan tepung di awal? Pertanyaan yang bagus ya Priantara. Jadi fungsi dari mentega dan tepung terigu yang dimasukkan di awal dalam proses pembuatan cream of corn soup adalah sebagai pengental. Jadi nantinya jika kalian ingin mengentalkan sup tersebut, tidak hanya bisa menggunakan maizena, tetapi juga bisa menggunakan mentega yang dilelehkan dan dicampurkan dengan tepung, disebut juga dengan roux. Jadi itu fungsinya untuk mengentalkan sup yang kalian buat. Baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Saya, Bu. Silakan Ferdi. Bu, saya masih bingung untuk plating hidangan sup agar lebih menarik gimana? Baik Ferdi, jadi apakah yang lain masih ada yang bingung mengenai bagaimana cara plating hidangan sup agar terlihat lebih menarik? Saya bingung. Baik, jika masih ada yang kesulitan atau masih bingung untuk cara plating hidangan sup agar lebih menarik, agar lebih jelas, Ibu akan mendemonstrasikan bagaimana cara plating hidangan sup agar hidangan tersebut jauh lebih menarik. Silahkan nanti kalian pelajari dan kalian perhatikan dengan baik sehingga nanti saat praktik kalian bisa tiru basic plating hidangan sup tersebut. Baik anak-anak, jadi Ibu sekarang akan mendemonstrasikan bagaimana cara plating hidangan sup agar terlihat lebih menarik. Jadi di sini sudah Ibu siapkan dua jenis sup yang akan Ibu plating. Ibu menggunakan ada bread. Ini sudah di-toast terlebih dahulu, kita potong memanjang. Biasanya juga bisa kita bentuk cube atau kotak, tapi kali ini kita gunakan memanjang, fungsinya agar bisa diletakkan di sup cup ya. Jadi nanti kita letakkan di sini. Kita beri garnish yaitu ada edible flower. Kita menggunakan warna merah di sini. Edible flower adalah bunga yang bisa dimakan, jadi dia tetap bisa mempercantik dan juga bisa ada fungsinya untuk dimakan. Jadi tidak sembarangan bunga kalian bisa gunakan. Kemudian kita juga menggunakan seledri biar ada warna hijaunya, ada cheese, kalian bisa ganti juga menggunakan bacon, kemudian chicken juga bisa ya. Jadi bisa dilihat di sini contoh platingannya seperti apa. Nah ini sudah jadi, lagi satu seperti ini. Ini contoh basicnya saja. Jika kalian mau potong-potong rotinya menjadi cube, ditaburkan di dalam supnya boleh. Jadi itu tergantung kreasi kalian masing-masing. Jadi ini merupakan contoh demonstrasi dari plating hidangan sup agar terlihat lebih menarik. Jadi nanti bisa kalian terapkan saat praktek. Baik, tadi sudah Ibu demonstrasikan pembuatan atau proses pembuatan garnish dari
hidangan sup agar terlihat lebih menarik. Jadi sekarang kita akan lanjutkan, kalian akan mengisi LKPD yang sudah kalian buat dari rumah. Kita tinggal isi saja LKPD tersebut. Ibu akan beri waktu 10 menit untuk melengkapi LKPD yang sudah kalian buat dari rumah. Baik, karena semuanya sudah menyelesaikan LKPD pada hari ini, jadi sekarang kita akan lanjutkan saja. Ibu jelaskan sedikit jadwal hari ini sudah kita tentukan sebelumnya. Jadi ada sebagian dari kelas 11 TB2 yang di kitchen untuk praktek hidangan sup, dan setengahnya lagi ada di servis untuk melakukan praktek tata hidang. Jadi ini sudah terjadwal sebelumnya, sudah kita sepakati di pertemuan sebelumnya. Untuk kelompoknya pun juga sudah kita bagi sebelumnya. Kemudian Ibu ingatkan untuk keselamatan kerja. Jadi sebelum kita memulai praktek, untuk K3 Ibu akan ingatkan kepada kalian, K3 ini adalah keselamatan dan kesehatan kerja. Seperti yang kalian tahu, kalian harus menggunakan topi, kemudian kalian juga menggunakan chef jacket, ada apron, itu ada fungsinya. Kalian juga yang cewek menggunakan arnet, itu ada fungsinya, yaitu K3 ini untuk keselamatan dan kesehatan kerja kalian selama membuat hidangan sup saat berada di kitchen. Jadi contohnya saat kalian menggunakan chef jacket itu terlindungi dari panas kompor atau stove yang kalian gunakan. Jadi semuanya tolong diperhatikan cara penggunaan alat, dan yang kalian kenakan tolong disesuaikan dengan yang sudah ditentukan oleh sekolah. Baik, sepertinya kalian sudah siap untuk memulai praktek pada hari ini. Jadi kita mulai dari persiapan alat dan bahan terlebih dahulu. Silakan kalian bagi-bagi tugas di tabel 1, 2, 3, dan 4 ya. Jika alat dan bahan sudah siap, sekarang kalian sudah bisa memulai membuat hidangan sup sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Ingat diperhatikan fungsi alat dan juga prosedur pembuatan hidangan sup yang mengambil plate ke depan, kemudian menghidangkan hidangan sup yang sudah kalian buat. Pastikan juga garnisnya juga sudah menarik seperti yang Ibu demonstrasikan tadi. Setelah selesai, hidangan sup tersebut bisa dibawa ke meja tengah, kemudian akan kita evaluasi bersama-sama. Setelah itu, kalian silakan bersihkan area kerja kalian, peralatan dan alat tersebut pastikan dalam keadaan bersih dan dikembalikan di tempatnya masing-masing. Karena sepertinya area kerja sudah dalam keadaan bersih, alat-alat juga sudah kalian masukkan ke tempatnya dalam keadaan bersih. Sekarang kita akan evaluasi, jadi silakan hidangannya dibawa ke meja tengah. Kita mulai presentasinya dari kelompok 3. Oke, baik. Sebelum kita memulai presentasi, ada baiknya kita memulai dengan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Ani Gusti Agung Ketut Yulia Handayani. Nama saya Imade Gusrama. Nama saya Dimade Dibratna Dewi. Nama saya Nikada Emita Putri Ningsih. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil praktik kami mengenai hidangan sup dan hasil LKPD yang telah kami buat. Untuk hidangan sup yang kami buat itu cream of corn soup. Baik, untuk dari segi bahannya, yang pertama itu kita perlukan dada filet, yang kedua bawang putih, yang ketiga mixed herbs, yang keempat mustard, yang kelima garam, yang keenam gula, yang ketujuh kaldu bubuk, yang kedelapan merica bubuk, yang kesembilan jeruk nipis,
yang ke-10 bawang bombay, yang ke-11 mentega, yang ke-12 tepung terigu protein sedang, yang ke-13 kaldu, yang ke-14 seledri, yang ke-15 jagung pipil, yang ke-16 kaldu ayam bubuk, yang ke-17 cooking cream, dan yang ke-18 susu. Untuk alat yang kita perlukan itu yang pertama bowl, yang kedua spoon, yang ketiga knife, yang keempat cutting board, yang kelima stock pot, yang keenam spatula, yang ketujuh frying pan, yang kedelapan soup cup, yang kesembilan soup saucer, yang ke-10 soup spoon. Baik, untuk langkah kerjanya yang pertama kita perlukan itu keringkan ayam dengan tisu lalu iris lalu pindahkan ke dalam bowl. Yang kedua, marinasi ayam dengan bumbu yang sudah disiapkan lalu aduk rata sampai meresap. Yang ketiga, panaskan sedikit minyak, masukkan ayam yang sudah dimarinasi dan masak hingga sedikit kecoklatan. Tiriskan lalu potong-potong cube atau dadu. Yang keempat, di wajan yang sama, tumis bawang bombay hingga wangi. Aduk rata lalu masukkan mentega dan tepung terigu. Setelah itu kita bisa aduk rata. Yang kelima, setelah rata, masukkan air atau kaldu hingga rata lalu masukkan ayam, jagung, seledri, kaldu ayam bubuk dan aduk rata. Yang keenam, tambahkan cooking cream lalu masak sebentar. Yang ketujuh, cream of corn soup siap disajikan dengan roti yang sudah dipanggang sebagai pelengkap. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Saya mau bertanya. Ya, silakan dia. Dalam pembuatan sup kali ini, bagian manakah yang paling sulit? Saya akan menjawab pertanyaan dari dia. Menurut kami, bagian yang paling sulit dalam membuat hidangan sup adalah mengetahui tingkat kekentalan yang pas, agar pada saat dihidangkan nanti tidak terlalu kental. Terima kasih sudah bertanya. Ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata, kami akhiri dengan para mesanti. Om Santi, 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 Om. Wah, bagus ya tadi pertanyaan dari dia dan sudah ditanggapi juga oleh kelompok 3 dengan baik. Jadi kesulitan yang mereka hadapi dari kelompok 3 adalah mereka masih kurang tahu bagaimana tingkat kekentalan sup yang baik seperti apa. Jadi memang agak sulit untuk menentukan karena sup yang awalnya terlihat kentalnya pas, kemudian saat dingin dia proses pengentalan tersebut akan berlangsung lebih lagi. Jadi biasanya saat dingin dia akan jauh lebih kental dari sebelumnya. Jadi perlu hati-hati dalam penambahan pengental seperti roux atau maizena dalam pembuatan sup kental seperti cream of corn soup pada kelompok 3. Nah, sekarang kita lanjutkan presentasi dengan kelompok berikutnya. Silakan. Sangat baik ya anak-anak, kalian sudah menyelesaikan praktek pada hari ini dan sudah mempresentasikan hasil yang sudah kalian kerjakan pada hidangan sup kali ini. Kemudian kita akan masuk ke evaluasi hasil dari praktek pada hari ini. Untuk kelompok 1 itu tadi sudah Ibu sampaikan, sudah sangat bagus. Kelompok 2 untuk kekurangannya itu kalian tadi dalam proses pemasakannya itu ada alat yang kurang tepat penggunaannya. Seharusnya kalian menggunakan wooden spatula tapi menggunakan spatula stainless. Itu sangat fatal karena kalian menggunakan teflon anti lengket. Jadi seharusnya menggunakan wooden spatula. Kelompok 3 juga hasilnya juga sudah sangat bagus dan kelompok 4 juga sama. Jadi hasil dari evaluasi ini untuk remedial dari kelompok 2 nanti akan Ibu sampaikan di akhir ya. Baik anak-anak, karena kali ini prakteknya sudah selesai, Ibu sudah evaluasi, kemudian setelah ini kalian akan ada post test untuk mengetahui bagaimana pengetahuan kalian setelah praktik ini. Kita akan pindah ke restoran terlebih dahulu karena praktek kita di kitchen sudah selesai. Sekarang untuk mengetahui sejauh mana kalian sudah mempelajari praktek pada hari ini, sejauh mana materi ini dapat kalian serap dengan baik, Ibu akan mengadakan evaluasi. Jadi silakan dikeluarkan handphonenya. Ibu sudah kirimkan link Google Form yang kalian perlu isi, terdapat 10 soal di sana. Ibu berikan waktu 20 menit, silakan dikerjakan secara individu.
Baik anak-anak, sekarang kita masuk ke akhir dari pembelajaran pada hari ini. Jadi sebelum itu Ibu mau tahu dulu apakah ada yang belum jelas untuk pembelajaran pada hari ini? Sudah, Bu! Baiklah, jika sudah jelas, jadi ada yang bisa membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang pembuatan sup yang baik dan benar, mulai dari mempersiapkan alat dan bahan, tahapan-tahapan pembuatan sup yang baik dan benar, plating sup yang sehingga terlihat menarik, hingga kriteria hasil sup yang baik. Bagus sekali ya Lingga, jadi kasih aplaus dulu untuk Lingga. Bagus sekali ya kesimpulan dari teman-teman kalian, sudah sangat mewakili kesimpulan pada hari ini. Jadi Ibu tambahkan sedikit, jadi hari ini kalian sudah belajar bagaimana cara mempersiapkan alat dan bahan untuk pembuatan sup. Kemudian kalian juga sudah menggunakan peralatan sesuai dengan fungsinya, menerapkan prosedur pembuatan hidangan sup dengan baik, sampai dengan membuat hidangan sup tersebut sesuai dengan kriteria hasil sup yang sudah kita pelajari bersama-sama. Jadi sudah sangat baik kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian untuk tindak lanjut pembelajaran pada hari ini, silakan nanti LKPD yang sudah kalian kerjakan dilengkapi. Tadi Ibu sudah memberikan informasi bahwa kalian mendokumentasikan hasil dari praktek pada hari ini, kemudian hasil tersebut, gambar tersebut akan kalian lengkapi untuk LKPD yang kalian buat. Baik anak-anak, seperti yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada kelompok yang masih kurang dalam proses pembuatan hidangan sup, itu ada kelompok 2. Jadi sudah Ibu jelaskan tadi, untuk tugasnya nanti akan Ibu kirimkan via WhatsApp, jadi silakan itu dikerjakan dengan baik ya, untuk remedial. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi Ibu ingatkan untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan masuk ke materi baru yaitu tentang sandwich dan kanape. Untuk materinya nanti akan Ibu kirimkan via WhatsApp group. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Karena kita mulai tadi dengan doa, kita akhiri juga dengan doa. Silakan Ketua Kelas Priantara untuk membantu Ibu memimpin teman-temannya berdoa dan salam penutup. Pada asana. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa agar selamat sampai tujuan. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih telah menyaksikan video uji kinerja praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Om Santi 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 Om.